Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Eko Riswanto. Kali ini kita akan belajar materi tentang stack atau yang biasa dikenal dengan tumpukan. Pokok bahasan yang akan kita pelajari, yang pertama nanti pengertian stack, kemudian operasi pada stack, kemudian pendeklarasian stack dengan menggunakan array, kemudian operasi-operasi inisialisasi, operasi cek kosong, operasi cek penuh, operasi pop, operasi push, dan operasi pop. Masuk pada pengertian stack. Stack dapat diartikan sebagai tumpukan dari benda atau data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain, di mana data yang pertama masuk akan terakhir keluar. Secara sederhana, sebuah stack bisa digambarkan sebagai tumpukan buku yang disimpan dengan cara ditumpuk ke atas. Jadi buku ditumpuk dari bawah ke atas. Di mana buku yang pertama kali disimpan atau ditumpuk ada pada paling bawah. Dan yang selanjutnya ditumpuk di atasnya. Kemudian ketika kita akan melakukan pengambilan buku, otomatis buku yang terakhir ditumpuk atau disimpan terakhir akan menjadi yang pertama diambil. Atau dengan kata mudah, buku paling atas itu akan pertama kali diambil. Nah, istilah ini kemudian disebut dengan VLOW. Jadi first in, last out. Dan bertambah atau berkurangnya data melalui satu ujung yang sama, yaitu ujung atas tumpukan, yang biasa disebut dengan top of stack atau stack paling atas. Nah, berkaitan dengan istilah VLOW, kita juga mengenal istilah LIFO, last in, first out. Jadi yang terakhir kali masuk itu pertama kali keluar. Nah, inilah pengertian daripada stack atau tumpukan. Kemudian operasi pada stack itu ada dua macam. Yang pertama adalah operasi push. Operasi push ini adalah operasi menambahkan elemen pada urutan terakhir atau yang paling atas. Kemudian operasi yang kedua yaitu operasi pop, yaitu operasi mengambil sebuah elemen pada urutan terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stack. Jadi ada dua operasi, push dan pop. Push itu memasukkan atau menambahkan elemen pada urutan paling atas. Pop itu mengambil elemen data pada urutan paling atas. Nah, ini adalah ilustrasi penggambaran sebuah stack. Yang pertama, ketika stack kosong, top of stack-nya itu bernilai 0. Artinya di sini tidak ada data yang masuk. Kemudian misalkan ada operasi push 10. Jadi memasukkan nilai 10 pada stack. Sehingga top of stack-nya itu akan menunjuk ke nilai 10 tersebut. Dan di sini stack sudah ada datanya sebanyak 1. Kemudian misalkan ada operasi push 15. Jadi menambahkan data 15. Nah,
data push 15 ini akan ditaruh di atasnya, di atas 10. Nah, kemudian top of stack-nya itu dari 10 berpindah ke 15. Karena top of stack ini akan selalu menunjukkan data pada posisi paling atas. Kemudian misalkan ada operasi push 20. Ini data ketiga yang dimasukkan akan ditempatkan di paling atas. Top of stack-nya akan pindah di data 20. Nah, ini adalah operasi push 3 kali. Kemudian di sini ada pop 20, karena data yang paling atas adalah 20, sehingga yang dihapus adalah data 20. Sehingga ketika ada operasi pop 20, maka data 20 akan dihapus, data paling atas, kemudian top of stack-nya akan diturunkan menunjuk kepada data 15, data kedua. Begitu seterusnya kalau ada operasi pop. Nah, ini adalah ilustrasi operasi push dan pop pada stack. Jadi penambahan dan penghapusan data pada stack itu bisa kita lihat ilustrasinya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian operasi pada stack, selain operasi dasar push dan pop, ada lagi operasi lain yang terjadi pada stack, yaitu yang pertama proses deklarasi, yaitu proses mendeklarasikan stack. Yang kedua, proses inisialisasi. Inisialisasi ini memberikan nilai awal, yaitu proses pembuatan stack kosong, biasanya dengan pemberian nilai untuk top of stack-nya. Kemudian yang ketiga, proses cek kosong, yaitu proses pemeriksaan apakah stack dalam keadaan kosong. Yang keempat, proses cek penuh, yaitu proses pemeriksaan stack apakah telah penuh. Jadi kalau cek kosong, jika stack kosong maka tidak bisa dihapus atau di pop. Tapi kalau penuh maka tidak bisa ditambahi atau di push. Inilah logika operasi pada stack. Kemudian pendeklarasian stack dengan array. Proses pendeklarasian stack adalah proses membuat struktur stack dalam memori. Nah, penyimpanannya kita implementasikan dengan array. Suatu stack memiliki beberapa bagian. Ini adalah bagian dari stack. Yang pertama top. Top ini yang menunjukkan posisi data terakhir atau top of stack-nya. Kemudian yang kedua elemen. Elemen ini yang berisi data yang ada dalam stack. Bagian inilah yang nanti berbentuk array. Jadi sekali lagi, sebuah stack itu ada dua elemen atau dua bagian, yaitu elemen yang berisi data dan top yang akan menunjukkan posisi data terakhir ada di mana. Nah, ini adalah bentuk deklarasi stack dengan array-nya. Di sini ada dideklarasikan sebuah struktur struct stack. Ini deklarasi stack-nya. Ada dua anggota strukturnya, yaitu int elemen 10. Jadi ini nanti bisa menyimpan data stack ini maksimal 10 elemen. Ini dideklarasikan dengan nama elemen. Kemudian int top ini nanti akan berisikan apakah elemen tersebut merupakan top of stack. Ini adalah deklarasi stack-nya. Kemudian inisialisasi. Inisialisasi stack adalah proses pembuatan suatu stack kosong. Jadi pertama kali stack dibuat, itu harus kita inisialisasi dengan kosong. Nah, proses inisialisasi untuk stack yang menggunakan array adalah dengan mengisi nilai fill top dengan 0. Jika elemen pertama diawali
nomor 1. Kalau elemen pertama array dimulai dengan 0, maka top diisi dengan negatif 1. Ini negatifnya enggak keikut, harusnya negatif 1 sini. Sehingga inisialisasi ini adalah strukturnya P top sama dengan negatif 1. Jadi inisialisasi sebuah stack kosong itu pada topnya diisi dengan negatif 1. Jadi kalau topnya itu berisi negatif 1, berarti stack itu masih kosong. Kemudian operasi cek kosong stack. Ini digunakan untuk memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Operasi ini penting dilakukan dalam proses pop. Jadi ketika suatu stack dalam keadaan kosong, maka proses pop tidak bisa dilakukan. Jadi kalau stacknya kosong, proses penghapusan itu tidak bisa dilakukan. Artinya apa yang mau dihapus wong kosong. Operasi ini dilakukan hanya untuk memeriksa fill top. Jadi yang diperiksa fill topnya saja. Jika top bernilai negatif 1, maka stack dalam keadaan kosong. Jadi tidak bisa dilakukan operasi pop. Nah, ini adalah bentuk atau struktur program untuk melakukan pengecekan stack kosong atau tidak. Jadi, if p top sama dengan negatif 1, maka ini akan dimunculkan message stack kosong, return negatif 1. Kemudian yang selanjutnya, operasi yang selanjutnya adalah operasi cek penuh. Artinya stack dalam keadaan penuh atau tidak. Karena dideklarasikan dengan array, pasti suatu saat akan penuh array-nya. Nah, ini adalah untuk mengecek operasi cek penuh. Operasi ini berguna untuk memeriksa keadaan stack apakah sudah penuh atau belum. Operasi ini akan memberikan nilai true 1 jika fill top sama dengan size minus 1. Size ini adalah ukuran array-nya. Kenapa minus 1? Karena array-nya dimulai dari 0, sehingga misalkan size-nya 10, berarti nomor elemen terbesar dari array adalah 9. Sehingga size minus 1. Nah, ini adalah script untuk mengecek apakah stack penuh atau tidak. If ptop sama dengan size minus 1, maka akan ditampilkan message cout stack penuh. Jadi kalau penuh tidak bisa dilakukan operasi push atau penambahan data. Nah, sekarang untuk operasi push sendiri. Operasi ini berguna untuk menambah suatu elemen data baru pada stack. Data baru disimpan pada posisi top. Data baru disimpan pada posisi top yang akan mengakibatkan posisi top akan berubah. Atau kalau ada operasi push, posisi topnya akan naik. Nah, langkah dari operasi ini adalah periksa dulu apakah stack penuh. Jika tidak penuh, maka proses pop dilaksanakan. Jadi bisa ditambahi. Dan jika stack penuh, maka proses push digagalkan. Saya ulangi ya. Periksa apakah stack penuh. Jika tidak penuh, maka proses push bisa dilaksanakan. Dan jika stack penuh, maka proses push digagalkan. Proses push-nya sendiri adalah dengan menambahkan fill top dengan 1. Kemudian elemen pada posisi top diisi dengan elemen data baru. Jadi ini menambahkan elemen pertama kali. Jadi ketika menambahkan elemen pertama kali, pada anggota elemen top itu akan diisi dengan nilai 1.
Sedangkan pada elemennya sendiri itu akan diisi dengan data baru. Ini tadi adalah dari anggota strukturnya atau field top-nya dan field elemennya. Nah, ini adalah operasi push. Nah, ini script untuk penambahan pada stack atau push. If ptop sama dengan size minus 1, out stack penuh. Jadi ini ngecek. Jika stack penuh, maka tampilkan message stack penuh. Else p element plus p. Nah, ini menaikkan sebesar 1. Top sama dengan value. Jadi elemen pada plus p, penambahan tadi adalah mulai dari 0. Kalau plus berarti 1. Top sama dengan value. Value ini adalah nilai yang dimasukkan. Ini adalah script untuk operasi push. Kemudian untuk operasi pop. Operasi ini berguna untuk mengambil elemen terakhir, top of stack, dan kemudian menghapus elemen tersebut sehingga posisi top akan berpindah. Berpindah tentunya di bawahnya atau turun 1. Langkah operasi pop pada stack yang menggunakan array adalah terlebih dahulu memeriksa apakah stack sedang keadaan kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka data diambil pada posisi yang ditunjuk oleh posisi top. Kemudian posisi top minus 1. Ini adalah operasi popnya. Kemudian ini adalah script untuk operasi pop. If ptop sama dengan minus 1, ini artinya stacknya belum ada, kosong datanya. Out stack kosong, return minus 1. Else, jika sudah ada datanya, p element, p top min. Jadi p top min artinya ini bernilai atau berkurang sebanyak 1. Tinggal pada posisi top berapa posisinya. Kalau misalkan 2, maka berkurang 1 menjadi 1. Ini adalah operasi pop. Kemudian saya akan menyajikan program lengkap dari stack dengan menggunakan array. Ini nanti untuk scriptnya saya sertakan di deskripsi video ini. Ini menggunakan dep C++. Ini adalah program lengkap, nanti programnya akan dibuat dalam sebuah menu tampilan. Jadi menu tampilan yang dibuat adalah seperti ini, di sini ada pilihannya. Yang satu adalah operasi push, menambahkan pada elemen stack. Kedua, operasi pop, mengurangi pada top of stack. Kemudian tampilkan stack, menampilkan semua stack. Hapus stack, ini menghapus isi stack semuanya. Jadi perbedaan dengan pop, kalau pop itu menghapus pada posisi atas, kalau ini hapus stack ini menghapus semua isi stack. Nah, kita pelajari satu persatu untuk bagian-bagian programnya. Ini adalah yang sudah saya definisikan tadi atau sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama, ini berkaitan dengan struktur stack-nya. Jadi struktur stack, tapi deklarasi stack dengan menggunakan struktur yang ada 2 bagian atau 2 field, yaitu elemen dengan lebar size. Ini saya pakai 5 aja, nanti biar ketahuan kalau datanya kecil sudah penuh, tidak bisa diisi lagi. Kemudian top, ini akan menunjukkan nanti posisi top of stack-nya ada di mana. Kemudian tipe dep, struct, stack. Ini stack dengan huruf kecil, ini stack huruf besar. Ini adalah untuk memberikan nama alias. Yang diberikan nama alias adalah ini. Struct stack dengan stack. Jadi menyingkat juga lah istilahnya gitu.
Jadi stack ini identik dengan ini. Jadi stack yang huruf besar ini identik dengan struktur stack ini. Sehingga kalau di sini ada operasi push stack, ini tipe stack, ini adalah tipe struktur stack. Bintang P, ini pointer untuk pengiriman parameternya. int value, ini untuk nilai yang dikirimkan. Yang dikirim. If P top sys minus 1, ini stack penuh. Ini operasi push ya. Else P elemen plus plus top sama dengan value. Ini memasukkan nilai ke dalam array pada strukturnya. Ini adalah untuk fungsi push. Kemudian untuk fungsi pop stack bintang P, ini parameternya, parameter berupa tipe pointer. Kemudian untuk programnya if ptop sama dengan minus 1, ini stack kosongnya, maka ditampilkan message stack kosong, return minus 1. Else, nah ini operasi pop, return p elemen p top min. Ini proses menghapus atau mempop isi stack pada top of stack. Kemudian ini untuk menampilkan isi stack, semuanya ditampilkan. Jadi ini INTI, nanti untuk melihat perulangannya. If ptop sama dengan minus 1, ini kosong, jadi ditampilkan isi stack kosong. Karena kalau kosong tidak ada yang ditampilkan. Else, nah else ini adalah stacknya isi. Cout isi stack, lakukan perulangan pembacaan stack. For i sama dengan p top, ini dari atas. Jadi pada posisi top, i lebih besar sama dengan 0, min i. Jadi ini lakukan perulangan mulai p top. Jadi P paling atas, misalkan datanya 4, berarti mulai dari 4 sampai I lebih besar sama dengan 0, sampai ke 0, I min atau min I. Jadi ini berkurang 1, jadi dari 4, 3, 2, 1, 0. Apa yang dilakukan? Cout P elemen I. Jadi ini menampilkan isi dari elemen I. Elemen I-nya apa? Elemen 4, elemen ketiga, elemen kedua, elemen ke-1, elemen ke-0. Ini ditampilkan isinya. Jadi ini adalah display stack atau menampilkan isi dari stack. Nah, teman-teman, ini adalah fungsi-fungsi yang dibuat dalam program ini, fungsi push, fungsi pop, dan fungsi display. Selanjutnya, ini adalah program utamanya, int main. Ini adalah mendeklarasikan stack bertipe struktur stack. Int x, jawab, ini untuk pertanyaan, ini untuk counter, untuk perulangan. Stack titik top sama dengan negatif 1. Ini adalah inisialisasi pada struktur atau tipe stack. Pada posisi top diisi dengan negatif 1. Artinya ini adalah bahwa ini stack kosong. Ini ada perulangan do while dengan pilihan do while jawab tidak sama dengan 5. 5 itu apa? Keluar. Jadi ini akan berulang terus selama tidak memilih angka 5 dalam menu pilihan. Nah, ketika ini dijalankan, maka operasi atau menu pilihan akan muncul 1 sampai 5. Sekarang misalkan pilihan 1, masukkan elemen stack, say in X. X ini adalah untuk menampung inputannya. Nah, ketika masukkan, maka manggil fungsi push. Push dan stack X dengan menyertakan, ini tipe stacknya, ini adalah dalam bentuk pointer, X ini adalah nilai datanya. Kemudian ini display dan stack. Ini menampilkan isi dari stack. Break.
Ini adalah elemen atau operasi push. Kemudian yang kedua, operasi pop. Jika dipilih pop, artinya menghapus pada posisi paling atas. X sama dengan pop dan stack. X ini akan memanggil fungsi pop pada stack. If X tidak sama dengan negatif 1, menghapus elemen X. Jadi menghapus elemen X ini akan ditampilkan elemen yang dihapus berapa. Misalkan data paling atas berisi angka 10, maka menghapus elemen 10. Jadi ini menampilkan untuk menghapusnya. Ini adalah untuk operasi pop. Kemudian operasi yang ketiga, display. Ini langsung saja memanggil fungsi display dan stack. Artinya menampilkan semua isi dari stack. Kemudian operasi yang keempat itu adalah menghapus stack. Jadi menghapus isi semua stack. If stack titik top sama dengan negatif 1, say out stack kosong. Jadi dicek dulu. Jika topnya itu negatif 1, berarti stack kosong. Else, say out stack dihapus. Nah, ini adalah kemudian proses penghapusannya dengan perulangan. For I sama dengan stack titik top. Ini dari posisi paling atas. I lebih besar sama dengan 0. Min I. Say out, elemen yang dihapus adalah, nah ini memanggil fungsinya. Pop dan stack. Pop dan stack. Ini manggil fungsi pop dan stack. Kemudian ini stack titik top sama dengan negatif 1. Jadi mengembalikan kembali menginisialisasi kembali stack titik top sama dengan negatif 1. Artinya apa? Ini adalah stacknya kosong, sudah habis dihapus. Nah, ini program lengkapnya. Sekarang kita coba jalankan. Ini adalah tampilannya. Saya besarkan. Menu pilihan operasi 1, operasi push. Kita coba akan tampilkan dulu, ini belum diisi, pilihan 3, stacknya masih kosong. Nah, ini ada message stack kosong, jadi tidak ada yang tampilkan. 4, hapus stack, jika stack kosong. Kalau 2, stack kosong, pop nggak bisa juga, karena posisi stack belum ada. Nah, kita harus push dulu. Kita coba push sampai, ini tadi saya menggunakan array-nya sebanyak 5, jadi kita isi data sebanyak 5, kemudian nanti kita akan coba isi ke 6, apakah ketika stack sudah penuh bisa diisi atau tidak. 1, nilainya saya masukkan 10, 1, 20, 1, 30, 1, 40, 1, 40, 1, 50. Nah, ini data yang saya masukkan, ada 5 data, 10, 20, 30, 40, 50. Saya akan tambahkan satu lagi, ini stacknya sudah penuh. Apakah ada message bahwa stack penuh? 1, masukkan 60. Nah, di sini ada pesan, stack penuh. Isi stack adalah 50, 40, 30, 20, 10. Kemudian akan saya tampilkan pilihan 3. Isi stack, ini menampilkan pilihan 3. Nah, sekarang adalah untuk pop. Pilihan kedua, pop pilihan kedua. Nah, di sini menghapus elemen paling atas. Elemen paling atas adalah 50. Dihapus. Sehingga ketika kita tampilkan
3 tampilkan isinya, 50 sudah dihapus. Saya hapus sekali lagi. 2 saya pop. 40 dihapus. 40 dihapus. Saya tampilkan. Nah, 30, 20, 10. Jadi sudah melakukan pop sebanyak 2 kali, artinya menghapus pada posisi paling atas dari top of stack sebanyak 2 kali. Sekarang kita akan hapus semua, 4. Stack dihapus, elemen yang dihapus adalah 30, 20, 10. Ini stack sudah dalam keadaan kosong. Kalau kita tampilkan lagi nomor 3, stack kosong. Mau dihapus nomor 4, stack kosong. Mau di pop nomor 2, stack kosong. Tinggal keluar. 5. Nah, inilah teman-teman pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan operasi stack. Jadi berkaitan dengan tumpukan. Jadi mungkin silahkan kalau ada yang kurang jelas bisa berkomentar atau bertanya berkaitan dengan materi kita saat ini, yaitu berkaitan dengan stack. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, kalau ada yang malah bingung, kesulitan, mohon maaf. Prinsipnya monggo silahkan boleh bertanya kalau misalkan ada yang tidak jelas. Dalam buat video ini tadi speaker sempat jatuh, jadi kalau misalkan ada suara-suara yang mengganggu, saya mohon maaf, atau ada suara-suara dari luar yang masuk, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.